Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang istilah-istilah yang ada di dalam pembahasan istisna. Istilah-istilah yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah beberapa istilah yang manakala kita tidak mengetahuinya akan kesulitan di dalam memahami pembahasan-pembahasan istisna selanjutnya. Karena dengan memahami istilah-istilah yang akan kita bahas kali ini akan mempermudah kita untuk memahami pembahasan selanjutnya, terutama pada hukum-hukum yang ada di dalam istisna. Sebagian daripada istilah tersebut telah kita bahas pada pembahasan terdahulu, namun kali ini akan kita bahas ulang untuk mengumpulkan istilah-istilah yang ada. Istilah yang akan kita bahas pertama adalah tentang rukun-rukun di dalam susunan istisna, yaitu di sana terdapat istilah mustasna, kemudian ada yang disebut dengan mustasna minhu, dan ada pula yang disebut dengan adatul istisna. Mustasna adalah kalimat yang dikecualikan. Mustasna minhu adalah kalimat yang dari mustasna minhu ini dikeluarkanlah mustasna. Jadi mustasna ini dikecualikan dari mustasna minhu. Kemudian adatul istisna adalah alat untuk mengecualikan. Kita ambil contoh seperti lafaz najaha at-tullabu fil imtihan illa khalidan. Najaha lulus atau berhasil at-tullabu siapa para siswa fil imtihan di dalam ujian illa khalidan kecuali Khalid. Lafaz at-tullab adalah kalimat yang mengalami hukum. Jadi hukum yang terjadi ini adalah najaha fil imtihan atau lulus atau berhasil di dalam ujian. Lafaz at-tullab ini adalah kalimat yang mengalami hukum. Artinya at-tullab di sini adalah para siswa yang berhasil di dalam ujian. Di sini at-tullab disebut dengan mustasna minhu. Jadi ini yang dimaksud dengan mustasna minhu. Selanjutnya khalidan ini adalah kalimat yang dikecualikan dari at-tullab. Jadi manakala at-tullab di sini adalah lulus di dalam ujian, maka khalid di sini dinyatakan tidak lulus. Artinya dikecualikan dari lafaz at-tullab yang semuanya lulus. Di sini lafaz khalidan disebut dengan mustasna. Kalimat yang dikecualikan. Selanjutnya, illa adalah merupakan media atau alat untuk mengecualikan. Jadi ini adalah maksud dari mustasna, mustasna minhu, dan adatul istisna yang kesemuanya adalah merupakan rukun di dalam susunan istisna. Selanjutnya adalah istilah kalam mujab. Kalam mujab di sana adalah susunan istisna, di mana di sana tidak didahului oleh nafi, nahi, atau istifham. Jadi sekali lagi, kalam mujab adalah kalam istisna atau susunan istisna yang dimana di dalamnya yang mana susunan tersebut tidak didahului oleh nafi atau nahi atau istifham. Jadi ini semuanya tidak didahului. Contohnya seperti lafaz hadara at-tullabu illa ahmada. Hadara hadir at-tullabu siapa para siswa illa ahmada kecuali Ahmad. Susunan ini adalah susunan yang di dalamnya terdapat pengecualian, sehingga di sini disebut dengan susunan istisna. Pada susunan ini tidak didahului oleh nafi, tidak juga didahului oleh nahi, dan juga tidak didahului oleh istifham, sehingga susunan ini disebut dengan kalam mujab di dalam istisna.
Contoh yang lain seperti lafaz wajuludul maitati tathuru bittibal illa jildal kalbi wal khinziri dan lain sebagainya. Wajuludul maitati, adapun kulitnya bangkai, tathuru ialah dapat suci, bitibal dengan cara disamak, illa jildal kalbi kecuali kulitnya anjing, wal khinziri dan babi dan lain sebagainya. Susunan kalimat ini terdapat pengecualian, yaitu illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulitnya anjing dan babi. Sehingga susunan ini disebut dengan uslubul istisna atau susunan istisna. Susunan ini masuk di dalam kategori kalam mujab karena memang di sini tidak didahuluin oleh nafi, tidak didahuluin oleh nahi, dan juga tidak didahuluin istifham. Kulitnya bangkai itu dapat suci dengan cara disamak, kecuali kulitnya anjing dan babi, serta binatang-binatang yang terlahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Selanjutnya, contoh yang ada di dalam Al-Quran, seperti lafaz wala uwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Wala uwiyannahum, dan sungguh akan menyesatkan siapa saya hum kepada mereka, ajma'ina semuanya, illa ibadaka, illa kecuali ibadaka hamba-hambamu, minhum dari mereka, al-mukhlasin yang terpilih karena keikhlasannya. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Susunan ini adalah susunan yang masuk di dalam kategori uslubul istisna karena memang di dalamnya terdapat pengecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kita perhatikan dalam susunan ini tidak didahuluin oleh nafi, tidak pula didahuluin oleh nahi, dan tidak pula didahuluin oleh istifham, sehingga susunan ini masuk di dalam kategori kalam mujab. Istilah berikutnya adalah kalam manfi. Kalam manfi ini adalah kebalikan daripada kalam mujab, di mana di dalam susunan istisna didahuluin oleh nafi atau nahi atau istifham. Jadi manakala didahului oleh salah satu dari tiga ini, maka istisna tersebut masuk di dalam kategori kalam manfi. Contohnya seperti lafaz lan ukallima at-tullaba illa khalidan. Lan ukallima, aku tidak akan berbicara at-tullaba kepada para siswa illa khalidan kecuali Khalid. Susunan ini masuk di dalam kategori uslubul istisna karena di dalamnya terdapat pengecualian. Uslubul istisna ini masuk di dalam kategori kalam manfi karena memang di sini didahuluin oleh nafi, yaitu lafaz lan yang ada di awal kalimat. Contoh yang lain seperti lafaz wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasira minad dami wal qayhi. Wala yu'fa, dan tidak dimafu atau dimaafkan an syai'in
apa dari sesuatu minan najasat, rupanya dari beberapa najis, illa al-yasira, kecuali yang sedikit, minad dami, dari darah, wal qayhi, dan nanah. Susunan ini adalah uslubul istisna, yaitu susunan yang di dalamnya terdapat pengecualian, yang dalam hal ini masuk di dalam kategori kalam manfi, karena susunan ini didahuluin oleh nafi, yaitu la nafi. Sesuatu yang termasuk dari barang najis itu tidak dimakfu kecuali darah atau nanah yang sedikit. Contoh yang lain di dalam Al-Quran seperti lafaz la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'anir rahmani ahda. La yamlikuna, tidak memiliki siapa mereka. Yang dimaksud dengan memiliki di sini, mereka tidak dapat mendapatkan atau memberikan asyafa'ata, kepada syafaat, illa, kecuali man, orang, ittakhadha, yang mengambil, siapa itu man, anir rahmani, dari zat yang maha pengasih, ahdan, kepada perjanjian. Mereka tidak memiliki hak untuk mendapatkan atau memberi syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisinya yang maha pengasih. Susunan ini adalah uslubul istisna yang masuk di dalam kategori kalam manfi, karena memang susunan ini didahuluin oleh nafi. La yamlikuna syafa'ata. Ini adalah contoh-contoh uslubul istisna dari kalam manfi. Istilah selanjutnya adalah kalam tam. Tam itu artinya sempurna. Jadi kalam tam adalah kalam yang sempurna. Maksud daripada kalam tam di sini adalah manakala di dalam uslubul istisna atau susunan yang di dalamnya terdapat pengecualian, di sana terdapat mustasna minhunya. Artinya mustasna minhu di dalam susunan istisna tersebut disebutkan. Contohnya seperti lafaz ja'a al-qaumu illa khalidan. Ja'a, datang, al-qaumu, siapa kaum, illa khalidan, kecuali Khalid. Susunan ini adalah uslubul istisna dan masuk di dalam kategori kalam tam. Karena memang di dalam uslubul istisna ini mustasna minhunya, yaitu lafaz al-qaumu, ini disebutkan di dalam susunan. Jadi al-qaumu ini mustasna minhu dan lafaz khalidan ini adalah mustasna yang dikecualikan dari lafaz al-qaum. Jadi kaum, satu kaum itu datang kecuali Khalid. Artinya Khalid ini tidak datang. Jadi karena memang di sini mustasna minhunya disebutkan, maka ini masuk di dalam kategori kalam tam. Contoh yang lain seperti lafaz wal hayawanu kulluhu qahirun illa al kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Wal hayawanu, adapun hewan, kulluhu, semuanya hayawan, qahirun, ialah suci, illa al kalba, kecuali anjing, wal khinzira, dan babi, wa ma tawallada, wa ma, dan sesuatu, tawallada, yang terlahir, minhuma, dari keduanya, anjing atau babi, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, anjing atau babi. Susunan ini adalah uslubul istisna yang masuk di dalam kategori kalam tam, karena memang di dalam susunan ini mustasna minhunya disebutkan, yaitu lafaz al hayawan. Semua hewan ini suci,
kecuali anjing dan babi. Jadi anjing dan babi ini dikecualikan dari hewan yang dinyatakan suci. Jadi al-hayawanu itu mustasna minhunya, sementara al-kalba wal khinzir wa ma tawallada dan seterusnya itu adalah mustasnanya. Hal-hal yang dikecualikan dari al-hayawanu thahirun. Atau contoh yang lain seperti lafaz wal maitatu kulluha najasatun illa as-samaka wal jarada wal adamiyah. Wal maitatu, adapun bangkai, kulluha semuanya, al maitah najasatun ialah najis. Jadi semua bangkai itu najis. Illa as-samaka, kecuali bangkainya ikan, wal jaroda dan bangkainya belalang, wal adamiyah dan anak Adam. Susunan ini adalah uslubul istisna yang masuk di dalam kategori kalam tam. Karena memang di dalam susunan ini mustasna minhunya disebutkan, yaitu lafaz al-maitah. Semua bangkai najis illa as-samak wal jarod wal adamiyah. Jadi bangkainya ikan, bangkainya belalang dan anak Adam yaitu manusia semuanya dikecualikan dari al-maitah kulluha najasatun. Jadi as-samak wal jarod dan seterusnya ini adalah mustasnanya, sementara mustasna minhu adalah al-maitah, yaitu bangkai yang semuanya najis. Kemudian contoh yang ada di dalam Al-Quran seperti lafaz fa'anjainahu wa ahlahu illa imro'atahu. Fa'anjaina, kemudian menyelamatkan siapa kami Allah, hu kepada Nabi Lut, wa ahlahu dan keluarganya Nabi Lut, illa imro'atahu kecuali istrinya. Kami menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Ini adalah uslubul istisna yang masuk di dalam kategori kalam tam, karena mustasna minhunya disebutkan, yaitu lafaz ahlahu. Sementara mustasnanya yaitu lafaz imro'ah. Jadi imro'ah ini dikecualikan daripada ahlahu yang diselamatkan oleh Allah. Istilah selanjutnya adalah kalam nakis. Kalam nakis itu artinya kalam yang kurang. Nakis ini maknanya adalah kurang. Kalam nakis itu adalah kebalikan daripada kalam tam, di mana pada kalam tam mustasna minhunya disebutkan, maka pada kalam nakis mustasna minhunya tidak disebutkan. Contoh susunan istisna yang masuk di dalam kategori kalam nakis seperti lafaz la yamassuhu illa al-mutahharun. La yamassuhu, tidak menyentuh hu kepada Al-Quran tersebut, illa al-mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Tidak ada yang menyentuh kalam Allah kecuali para hamba Allah yang disucikan. Kita perhatikan kalam atau susunan lafaz yang jatuh sebelum adatul istisna, yaitu lafaz la yamassuhu. Dalam lafaz la yamassuhu ini hanya terdapat fiil, kemudian hanya maf'ul bih saja. Sementara untuk fa'ilnya di sini masih belum ada. Maka kalam ini disebut dengan kalam nakis karena masih belum sempurna kebutuhannya, yaitu fa'ilnya tidak ada. Sehingga lafaz yang jatuh setelahnya illa ini akan dijadikan sebagai fa'ilnya. Jadi la yamassuhu, tidak menyentuh hu kepada kalamullah yaitu Al-Quran, illa al-mutahharun, kecuali al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Contoh yang lain seperti lafaz wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Wa ma huwa, wa ma dan tidak, huwa adapun Al-Quran itu, illa kecuali dzikrun, ialah
peringatan lil alamin, bagi seluruh alam. Kita perhatikan kalam yang jatuh sebelum illah, yaitu wa ma huwa. Di sini hanya terdapat mubtada saja, sementara kebutuhan dari mubtada di sana harus ada yang namanya khobar. Maka kalam sebelum illah ini disebut dengan kalam nakis karena kebutuhannya masih belum sempurna. Sehingga lafadz yang jatuh setelah illah itu akan dijadikan sebagai khobarnya. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain kecuali peringatan bagi seluruh alam. Contoh yang lain seperti lafadz fadzuqu, falan nazidakum illa azaba. Fadzuqu, maka rasakanlah, hendaklah merasakan siapa kalian. Falan nazidakum, falan maka tidak akan, nazida menambah siapa kami Allah, kum kepada kalian, illa melainkan, azaban kepada siksaan. Kita perhatikan kalam yang jatuh sebelum illah, yaitu falan nazidakum. Di sini terdapat lafadz falan nazida, kami tidak akan menambah. Menambah kepada apa? Dalam susunan ini tidak disebutkan. Oleh karena itu, kalam di dalam susunan falan nazidakum ini masuk di dalam kategori kalam nakis. Artinya kebutuhannya masih belum sempurna. Sehingga kalimat yang jatuh setelah illah ini akan dijadikan maf'ul bih untuk menyempurnakan kalam sebelumnya. Rasakanlah, tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Contoh yang lain seperti lafadz az-zani la yankihu illa zaniyatan. Az-zani, adapun laki-laki yang berzina, la yankihu, ialah tidak menikahi siapa itu az-zani illa zaniyatan, kecuali kepada perempuan yang berzina juga. Kita perhatikan lafadz yang jatuh sebelum illah, yaitu lafadz az-zani la yankihu. Di sini terdapat la yankihu yang berupa susunan fi'il dan fa'il. Lafadz yankihu adalah merupakan fi'il muta'addi yang butuh kepada maf'ul bih. Sementara susunan sebelum illah di sini masih belum terdapat susunan yang pantas untuk dijadikan maf'ul bih. Sehingga susunan ini masuk di dalam kategori kalam nakis, yaitu kalam yang masih belum sempurna. Oleh karena itu, lafadz yang jatuh setelah illah ini akan dijadikan sebagai maf'ul bih untuk menyempurnakan kalam sebelumnya. Pezina laki-laki tidak pantas menikah kecuali dengan pezina perempuan. Kesimpulannya adalah kalam nakis adalah kalam di dalam susunan istisna di mana mustasna minhunya tidak disebutkan. Mustasna minhu dalam posisi kalam tersebut adalah merupakan kebutuhan yang harus ada untuk menyempurnakan makna yang dimaksudkan. Manakala di sana terdapat fi'il muta'addi yang butuhnya adalah maf'ul bih, maka jikalau maf'ul bihnya tidak disebutkan, maka kalamnya disebut dengan kalam nakis. Begitu juga manakala hanya ada mubtada namun khobarnya tidak disebutkan, maka kalamnya pun adalah kalam nakis. Jadi mustasna minhu adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk sempurnanya makna yang dimaksudkan. Posisi daripada mustasna minhu bisa jadi dia itu terletak sebelum adatul istisna, namun ada pula yang terletak setelah mustasna, yang dalam hal ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Setelah kita perhatikan contoh-contoh di dalam kalam nakis, maka kita akan temukan bahwa semua di dalam susunan istisna yang masuk di dalam kategori kalam nakis ini pastilah didahuluin oleh nafi. Jadi kesimpulannya, setiap kalam nakis itu pasti manfi. Karena memang setiap kalam nakis itu pasti manfi, maka kata-kata manfi ini tidak perlu disebutkan. Karena memang sudah dapat dipastikan kalam nakis itu pasti manfi. Dari sini maka muncullah istilah gabungan, yaitu ada yang disebut dengan kalam tam mujab.
atau juga ada yang disebut dengan kalam tam manfi. Jadi manakala disebut dengan kalam tam mujab, artinya uslubul istisna yang mustasna minhunya disebutkan dan tidak didahuluin oleh nafi. Selanjutnya, jikalau dikatakan kalam tam manfi, artinya kalam istisna yang mustasna minhunya disebutkan dan didahuluin oleh nafi. Contoh yang masuk di dalam kategori kalam tam mujab seperti lafaz dakhala at-tullabu ilal fasli illa kholidan. Dakhala masuk at-tullabu, siapa para siswa, ilal fasli ke kelas, illa kholidan kecuali Khalid. Dalam susunan ini lafaz at-tullab yang merupakan mustasna minhunya disebutkan, sementara lafaz kholidan ini sebagai mustasnanya, sehingga susunan ini masuk di dalam kategori kalam tam karena mustasna minhunya ada. Kemudian disebut dengan mujab karena memang susunan ini tidak didahuluin oleh nafi, nahi atau istifham. Selanjutnya contoh daripada kalam tan manfi. Manakala di sini didahuluin oleh nafi, katakanlah di sini didahuluin oleh ma. Jadi ma dakhalat tullabu ilal fasli illa khalidun. Nanti hukumnya akan berubah. Ma dakhala tidak masuk at-tullabu siapa para siswa ilal fasli ke kelas illa khalidun kecuali Khalid. Disebut dengan kalam tam karena memang di sini mustasna minhunya disebutkan, disebut dengan kalam manfi karena memang ma manfi ini berada di awal susunan kalam. Istilah selanjutnya adalah kalam muttasil dan juga kalam munqati. Kalam muttasil, muttasil ini artinya bersambung, munqati ini artinya terpisah. Disebut dengan kalam muttasil adalah manakala mustasna ini sejenis dengan mustasna minhunya. Jadi manakala mustasna itu sejenis dengan mustasna minhu, maka ini disebut dengan kalam muttasil. Yang dimaksud dengan sejenis di sini adalah mustasna merupakan bagian daripada mustasna minhu. Contohnya seperti lafaz qoma at-tullabu illa ahmada. Qoma berdiri, at-tullabu siapa para siswa, illa ahmada kecuali Ahmad. At-tullab di sini adalah mustasna minhu, sementara Ahmad ini adalah mustasnanya. Di sini kita lihat lafaz Ahmad yang merupakan mustasna itu sejenis dengan lafaz at-tullab, yaitu para siswa dan Ahmad ini sama-sama pelajar. Karena memang sama-sama pelajar, maka di sini dikatakan dengan satu jenis. Ini yang dimaksud dengan kalam muttasil. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kalam munqati adalah manakala mustasna tersebut tidak sejenis dengan mustasna minhunya. Misalnya di sini dikatakan qoma at-tullabu illa bustaniyan. Qoma berdiri at-tullabu siapa para siswa illa bustaniyan kecuali tukang kebun. Lafaz bustanian ini adalah merupakan mustasnanya, kalimat yang dikecualikan, sementara mustasna minhunya adalah lafaz at-tullab. Jadi bustanian dikecualikan daripada at-tullab yang berdiri. Di sini kita perhatikan mustasnanya bukan merupakan bagian daripada mustasna minhu. Mustasna minhu ini adalah pelajar, sementara ghonaman di sini adalah tukang kebun. Karena memang tidak sejenis, maka di sini dikatakan kalam munqati atau kalam yang terputus. Jadi inilah beberapa istilah yang ada di dalam uslubul istisna atau susunan istisna, di mana istilah-istilah ini harus kita ketahui dan fahamin terlebih dahulu. Karena dengan tanpa memahami istilah-istilah ini, maka kita akan mengalami kesulitan di dalam memahami pembahasan-pembahasan selanjutnya. Silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.